Bismillahi ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus ajunan semulja Kiai Amir Mahmud, ajunan semulja Kiai Aziz Munandar Banu Mubarakah. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam samoga tetep te ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ampun ngangkes betul kaula sateudeuh dari alam kabetengan nuju de alam setera eki kadito kalaban badana dinul Islam wal iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadi wa ilahi dinil Islam wa tuhammisu biha jihadi wa ilahi dinil Islam wa ilahi syairi ala tariqati jamiyati nahdatil ulama wa ilahi syairi ala tariqati jamiyati nahdatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabbit wansur ala jamiyah nahdatil ulama lillahi kalimatillah jamiyah nahdatil ulama lillahi kalimatillah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, negeriku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. يا الوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان على الوطن. Indonesia biladi anta unwanul fahama
kita hidup satu. Indonesia negeriku, engkau kan martabatku. Siapa datang mengangkatmu dan biasa dilawan dirimu. Siapa datang mengangkatmu dan biasa dilawan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Akhinal kiram, nahussu bil dzikri Pamandak Kiai Amir Mahmudi Fadal Sifatul Gulamul Jaki seteja para asatidah Madrasah Diniyah Al-Qadiri Sifatul Gulamul Jaki, Lora Ihya Berjukan Pintar Rosi selaku penggiat Madrasah Diniyah Sifatul Gulamul Jaki, para santriwan dan santriwati Sifatul Gulamul Jaki. Awalan ngereng sedaja sami-sami ngejugaki puji syukur sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaula sareng ajunan sedaja ning beja sore samangken bisa melaksanakan Hari Santri Nasional bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2022. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak yang ingin saya sampaikan, yang jelas kita bersyukur menjadi santri. Adanya santri berarti adanya Indonesia. Dengan adanya santri berarti Indonesia merdeka. Perjuangan yang dilakukan oleh santri ini sudah mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi. Kenapa? Karena peran santri untuk memperjuangkan Indonesia yang banyak mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan darah ini diperjuangkan oleh santri. Ada 3 poin yang ingin sampaikan pada sore hari ini. Ini adalah miftahul jannah, kunci sorga. Ada 3 poin menjadi pegangan kita. Artinya kunci sorga. Yang akan saya sampaikan satu saja, berkenaan dengan Hari Santri Nasional. Kunci salah dari 3 itu, salah satu kunci sorga itu adalah taat kepada guru. Seorang santri tidak akan pernah mendapatkan sorganya Allah ketika dia hianat kepada gurunya. Seorang, perhatikan, ketika santri berkhianat kepada gurunya, tidak taat kepada gurunya, maka dia tidak punya tiket untuk masuk surga. Yang lain-lainnya kapan-kapan saja. Kenapa?
Karena banyak hal yang mengenai santri ini. Ada sebuah makalah di situ, laulal murabbi ma araftu rabbi. Jadi seandainya tidak karena guru, saya tidak akan pernah tahu terhadap Tuhanku. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Kita diajarkan tentang tauhid oleh siapa? Oleh guru. Kita diajarkan akidah oleh siapa? Guru. Kita diajarkan ngaji oleh siapa? Kita diajarkan sholat oleh siapa? Kita diajarkan puasa oleh siapa? Kalau sudah semuanya dari guru kita, kenapa kita harus berkhianat kepada guru kita? Kenapa kita tidak tawadhu kepada guru-guru kita? Baik itu guru ngaji, guru madrasah, guru apa saja yang bisa memberikan manfaat umum untuk diri kita, maka wajib hukumnya untuk kita taati. Itu diperhatikan. Kadang santri setong kata aten yang harus dilakukan itu bukan dari sesuatu yang besar, dari sesuatu yang kecil. Mari kita mulai ketaatan itu. Contoh misalnya Ustazah Fitri ngucap, ayo mari sapuan kena engki Ustazah. Tapi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian itu mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Ustazah Fitri atau tidak? Itu adalah sebuah aplikasi atau sebuah respon dari kalian bahwa kalian sudah tidak taat kepada gurunya. Hal yang sedikit yang harus kita lakukan. Joko sejeraja benar torok parentana. Mulai dari sekini apa yang kalian mampu. Kadengan benar ya kalangker ngaji kalangker. Kadang masalah kadang guruna. Seharusnya apa yang harus kalian lakukan? Berusaha untuk mampu membahagiakan gurunya, membuat gurunya itu tersenyum. Dengan cara apa? Dengan cara prestasi, dengan cara belajar yang benar, dengan cara mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh gurunya dengan baik, dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Cek saka dengan benih nama lo tekan kok ya. Saka dengan guru lari yang kekanca. Guru lari yang kekanca. Beda kelas. Contoh misalnya, contoh. Bunda jarang kok bedanya mana Vira. Seorang anak kecil. Siapa? Nyi Vira kapasitasnya memang seorang anak kecil. Kelas berapa? Neng Vira itu kelas berapa? Kelas 5. Tapi tidak sedikit orang yang berguru kepada Nyi. Mungkin ada yang berguru kepada Nyi Vira di sini? Al Ustadz Waris berguru kepada Nyi Vira. Apakah seorang Ustadz Waris ini akan kurang ajar kepada yang telah menularkan ilmunya? Itu hukumnya mamnu atau tidak boleh. Guru itu tidak pernah melihat kasta setwa, tetap teka ala nondo guna guru pakun wajib hukum apa? Patuh. Ini tidak boleh ditawar. Karena ridhonya Gusti Allah kadang tidak bisa dicabut itu ketika durhaka kepada gurunya. Karing tua ada kadang nggak bisa topeti, tapi mun kaguru sara topetena, kaguru dah sara topetena, jadi macam. Deki polana kuning dia bela wepi yaya tinggal yaya siapa? Nak kan pas guru naik gede kakak dia siapa? Ustaz Waris naik gede Rosi siapa anak gede kakak guru na? Siapa lagi narakan guru nak kata gede kakak pi. Cak abis kiri na. Deki polana gede kapi aja. Saya ingat. Pas korang ajar misalnya bener. Ajar.
Aja. Saya ingat ya kanak-kanak. Di momen di hari santri ini sekarang, mari kita perbaiki atenan kok mau sobat. Nah, bagaimana rasa mahabbah, rasa cinta ke guru area harus mulai dibenahi. Bagaimana kita belajar untuk lebih mahabbah, untuk cinta kepada guru. Jadi momentum santri, hari santri nasional pada saat ini mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, menambah ketawaduan kita, dan bisa menambah apa yang bisa menjadi semangat kita untuk lebih baik dan terus lebih baik. Mudah-mudahan kita semua di hari santri nasional ini bisa dijadikan pegangan untuk kita lebih baik dan lebih baik. Ketika bicara santri, anak-anakku sekalian, engkau dia huju. Nanti bicara santri kau huju, karena keaudiannya engkau ya audit ini santri. Tidak santri pas tadi kulit dan apa? Abdukan mukni buka seluruh maasi. Santri ria sebe dengan Athena. Saya kau tanam. Abdun kabula. Mudnib se apes. Kau tu enggak mau tidak santri ya. Ingat ya kau tu abdukan mukni buka seluruh maasi. Jadi kau tu Allah bangsa lemah, Allah bangsa doib, Allah bangsa enak. Apa boleh ya ada guru na. Saya enggak bernala deki. Teka ala sarjana, teka apa jam buat muka guruna sabak diterlaning ada guruna. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bator sabalangkom. Tareka sesatro sepon yang gigak dinto pemesan doa. Seperti pimpin saling-saling nasi mulja Kiai Amir Mahmud. Betul kaulah ngat. Muhammadin tibul qulubi wa dawaiha wa abdul abdana wa shifaiha wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tasawwur wa idza arada syai'an yaqul fi sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa kullu wadin wa wadin wa kullu min Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tasawwur Waktu kita nabi yang ini saya itu berdoa dengan Allah dan itu dulu dan Allahumma Bator sakalakong. Tareka sesatro sepon yang gigak dinto diskusi. Siap dikatakan bukan santri? Tak siap? Maka kita harus taat kepada guru. Entah itu guru madrasah, guru ngaji, ataupun guru apapun. Yang penting itu tetap dalam tanda kutip kesantrian. Maka kita harus taat. Paham? Maka pada saat itu dikumandangkan atas perintah seorang ulama. Pada tanggal 22 Oktober dikumandangkan resolusi jihad. Barang siapa yang berada pada radius kilometer sekian-sekian, maka hukumnya wajib berperang dan matinya mati syahid. Ada apa dia nara? Lagi jajan nasi. Lah pertanyaannya kan,
Saya tahu aja jawab muncul. Siapa yang mengumandangkan resolusi jihad dan siapa dan nama Tuhan Seapri Eti kangkui mengumandangkan resolusi jihad. Silakan tunjukkan tangan. Oleh hadiah ya boleh kan hadiahnya. Pelepi pentol buring beda. Karipik beda. Posa puber dari si desa. Ya. Siapa kayak si Masyari kira? Boleh si Arab para kayak si Masyari kira? Siapa yang memandangkan? Yang memandangkan Kiai Hasyim? Yang memandangkan? Salah. Yang lain. Iya mau tak tahu je baju jika dia. Ia tak luang je hadiah nak kawan nak. Mana ayo? Siapa yang mengumandangkan resolusi jihad? Ajukan tangan. Saya tahu lihat dia. Ada boleh lihat dia. Ada. Kalah angga dia ya. Kalah. Ya. Tanding dia. Tanding kalau ada dia nak. Ajukan tangan. Sama. Dika, sama Dika. Enggak mana kayak Dika. Ayo, Kempang dah. Sering disebutkan namanya. Sering disebutkan. Jokowi Widodo. Benar. Jokowi Widodo dan Presiden dulu. Oke, ada. Lambat lah ada. Jadi yang mengumandangkan dia nak. Bu, dengan awalan mengucapkan lafal ujung kita. Ujung kita. Ya, mengumandangkan resolusi jihad atas perintah Kiai Haji Hasyim. Jadi yang memerintahkan Kiai Haji Hasyim, yang mengumandangkan melewati siaran radio. Jadi semuanya wajib berperan. Batinnya dalam hati syah. Kalau perangan. Macam-macam ya. Mana perang malu tak hedung menang. Lepas ada bunga berbedung ni gimana? Tidak karena berdasar tongse sampai hati bahwa santrinya karena ya santri itu betul enggak juga nah santri aku tuh belum waktu saat Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, dan katanya tadi mengatakan bahwasanya di dalam membela negara, kan dulu itu masa-masa perang, kebanyakan membela negara itu dengan berperang. Oh, sedangkan sekarang itu membela negara itu dari segi apa? Seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwaris. Saya dari kelas 2. Tadi telah disebutkan oleh Lord Ihya bahwasanya resolusi jihad ini dikumandangkan oleh Bung Tomo atas perintah oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sedikit kita flashback ke belakang atau memutar memori otak kita ke belakang, bahwasanya Indonesia ini merdeka pada tahun 1945 tanggal 7 bulan Agustus. Sedangkan tanggal 17 bulan Agustus. Sedangkan Hari Santri atau resolusi jihad bertepatan tanggal 22 bulan 10 tahun
45. Jadi ada rentang waktu dari Agustus sampai Oktober itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Nah, bahwasanya ketika Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, penjajah-penjajah itu tidak langsung pergi, artinya masih menjajah kembali. Makanya kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan resolusi jihad, artinya mengeluarkan perintah untuk memerangi penjajah yang datang, seperti itu. Seperti yang telah kita tonton bersama film atau video di musola dulu tentang bagaimana perjuangan seorang santri dalam membela tanah air. Mereka berdarah-darah, bercucuran keringat hanya demi menghadiahkan kemerdekaan ini kepada kita saat ini, sehingga kita semuanya bisa sekolah dengan tenang, bisa ngaji dengan tentram dan semacamnya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana langkah kita sebagai seorang santri, ya, langkah kita sebagai seorang santri untuk terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, sebelumnya saya apresiasi untuk Madrasah Dini Al-Qadiri, karena yang saya ketahui, saya tidak pernah melihat ataupun mendengar sekolah Dina itu mengadakan diskusi seperti ini, apalagi diskusi tentang kebangsaan. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat apik dipatwahkan oleh Murabbil Al-Kiram Kiai Haji Hasyim Asy'ari lewat Sutomo atau Bung Tomo. Belanda, ciri khas Belanda itu adalah seorang penipu. Itu awalnya. Ketika Belanda sudah merasa takluk dengan dideklarasikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Akhirnya Belanda menyusup kekuatan di daerah Surabaya dengan persenjataan lebih lengkap, dengan amunisi yang lebih lengkap, dengan strategi yang lebih mapan menurut beliau, menurut versinya Belanda. Akan tetapi pada saat itu Soekarno galau, bingung bagaimana ini untuk mengatasi agresi di Surabaya. Akhirnya dengan ikhtiar, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ulama berkumpul di Jombang yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sebelum resolusi jihad itu dikomandangkan, itu ada istikharah. Setelah selesai istikharah, maka dipanggillah Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk memutuskan resolusi jihad. Ketika sudah hasil istikharah dan kesepahaman ulama pada saat itu sudah clear, maka disitulah fatwa diluncurkan. Disitulah fatwa dikomandangkan dengan kabilah Allah, dengan perjuangan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Perjuangan saat ini adalah amfa'ahum lin. Bagaimana kalian semuanya, perjuangan saat ini adalah sekecil apapun yang akan Anda lakukan, anak-anakku sekalian, sekiranya bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tidak bisa memberikan manfaat kah? Tatak kena
bisa memberikan manfaat ke kancana, bisa memberikan maaf kepada besti-bestina misalnya seperti itu. Contoh sesuatu hal jihad yang kecil dilakukan itu, misalnya saya asakola pas bolos, ayo dekat turun nanti ayo lama, yuk masuk ke sini sekali lah, dengan lamar aja dah. Kata guru dayu yang dalam, ayo kita belajar bersama-sama. Hal yang dilakukan kecil itu adalah jihad. Apapun yang dilakukan di madrasah, yang mengenai madrasah semuanya adalah jihad. Membersihkan madrasah itu jihad, belajar jihad, menjaga etika dan tata krama itu semuanya adalah jihad. Jadi menjaga itu adalah jihad. Makanya ini yang terakhir untuk kalian semuanya, mari kita semuanya berjihad bersama-sama dengan menjaga dinul Islam wal iman. Tentunya dengan apa? Dengan belajar yang rajin, taat kepada peraturan, itu diantaranya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi jawaban ya dari beberapa pertanyaan. Jadi pesan terakhir bahwa kita menjadi santri harus tetap melakukan kewajiban, semangat belajar, semangat berjuang untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mempertahankan negara Republik Indonesia. Untuk yang terakhir sebelum kita pulang, mari kita baca. Mari kita baca doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mulai di sini ya.